Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Witness Lee. Witness Lee didapatkan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang pemuda berumur 19 tahun di negara asalnya Tiongkok. Dia mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil dan kemudian bekerja berdampingan dengan Watchman Nee selama 3 dekade. Sebelum akhirnya membawa ministry ini ke Amerika Serikat pada tahun 1962. Dia menghabiskan 35 tahun berikutnya untuk berbicara kepada orang-orang Kristen di Amerika Utara dan di seluruh dunia sebelum berpulang kepada Tuhan pada tahun 1997. Pelajaran Hayat Alkitab adalah sumbangan yang paling penting terhadap warisan penafsiran Alkitab. Dan kami senang dapat mempersembahkan kepada Anda bagian-bagian singkat dari ministrinya hari ini. Ketika Anda mendengar kata orang-orang kudus, apa yang terlintas di benak Anda? Kebanyakan dari kita membayangkan lukisan tokoh orang suci. Tetapi tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab, kata kudus digunakan untuk menggambarkan setiap anggota tubuh Kristus, yaitu gereja? Ya, bahkan orang beriman terkecil yang tampaknya paling tidak penting adalah seorang kudus di mata Bapa. Kita menemukan ini dalam 1 Korintus 1 ayat 2 yang berbunyi, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Saudara Silitonga telah bergabung bersama kita untuk program kedua dalam pelajaran Hayat 1 Korintus. Jadi saudara Silitonga, benarkah bahwa kita semua adalah orang-orang kudus? Oh benar, memang demikian. Setiap orang beriman adalah orang kudus. Ada perbedaan antara konsep alamiah kita dengan pandangan Allah mengenai orang kudus. Mari kita bicarakan sebentar mengenai hal ini sebelum kita memulai program hari ini. Begini, kita disebut sebagai orang-orang kudus karena Tuhan benar-benar telah memanggil kita. Ketika Dia memanggil kita, secara spontan kita dikuduskan. Orang yang terpanggil adalah orang yang disisihkan untuk tujuan Allah. Dan orang itu adalah orang kudus. Seorang saudara pernah berkata kepada saya, dahulu kita bukan orang kudus, tapi kemudian kita menjadi orang kudus melalui panggilan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dipanggilnya oleh Allah itulah yang menguduskan kita, menyisihkan kita bagi tujuan Allah. Bagaimana kita bertindak dan bagaimana kita hidup mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan posisi kita sebagai orang kudus. Tapi walaupun demikian, Rasul Paulus di sini tetap menyebut kita orang-orang kudus. Jadi saya mengambil posisi bahwa saya adalah orang kudus, seorang yang terpanggil yang disisihkan untuk tujuan Allah. Baiklah, kita akan menggunakan sebagian besar program hari ini dengan berfokus pada ayat ini. Masih ada banyak hal lain yang terdapat pada ayat ini, bukan hanya mengenai panggilan pertama ini. Seperti yang akan kita lihat pada akhirnya, bahwa ada 2 jenis panggilan dalam ayat ini. Saya tidak akan membahasnya sekarang, Anda harus menunggu sampai akhir program ini. Tetapi di bagian pertama ini, kita akan membahas poin mengenai panggilan Allah yang membuat kita memenuhi syarat untuk menjadi orang-orang kudus yang sejati. Karena Allah hanya melihat kita di dalam Kristus, jika tidak demikian, kita tidak akan diselamatkan, bukan? Iya, benar. Anda mungkin terlihat kudus secara luaran, namun Anda belum tentu orang kudus yang sejati. Karena menjadi orang kudus itu bergantung kepada panggilan Allah untuk tujuan Allah. Saya menantikan program kita hari ini. Program yang kedua dalam pelajaran Hayat yang baru ini. Jadi, mari kita bergabung bersama saudara Witness Lee. What is a saint? Ayat 2 mengatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Menurut tata bahasa, kepada jemaat atau gereja Allah merupakan keterangan bagi, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus.
Ini dengan kuat menyatakan bahwa gereja terdiri atas orang-orang kudus, dan orang-orang kudus adalah unsur penyusun gereja. Kita tidak seharusnya menganggap keduanya sebagai satuan yang berbeda. Secara individu, kita adalah orang kudus. Secara korporat, kita adalah gereja. Jadi gereja bukan hanya tersusun dari Allah, tetapi juga tersusun dari orang-orang kudus. Banyak pembaca surat 1 Korintus sulit mengakui bahwa kaum beriman di Korintus adalah orang-orang kudus. Memang, menurut definisi aliran kekristenan tertentu, mereka bukanlah orang-orang kudus. Menurut aliran itu, hanya orang-orang tertentu yang dapat benar-benar disebut orang kudus. Kita mungkin heran bagaimana kaum beriman Korintus yang bersifat daging itu bisa disebut orang-orang kudus. Namun, di dalam Alkitab, Paulus melukiskan mereka sebagai orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan menjadi orang-orang kudus yang terpanggil. Dalam ayat 2, Paulus berkata bahwa mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus disebut orang-orang kudus yang terpanggil. Bagi kita, kata-kata ini tampaknya seperti suatu pengulangan. Tetapi, tanpa pengulangan demikian, kita mungkin tidak dapat menerima kesan yang kuat tentang fakta bahwa kaum beriman di Korintus benar-benar adalah orang-orang kudus, bahkan orang-orang kudus yang terpanggil. Setiap orang yang beroleh selamat adalah orang yang terpanggil. Terpanggil adalah beroleh selamat. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," itulah panggilannya kepada Petrus. Kita, orang-orang yang telah beroleh selamat, semua sudah terpanggil. Begitu kita dipanggil, kita menjadi orang-orang kudus. Beranikah Anda menyatakan bahwa Anda orang yang kudus? Beberapa orang di antara kita mungkin hanya berani mengatakan bahwa kita adalah kaum beriman, tetapi tidak berkeyakinan untuk berkata bahwa kita adalah orang kudus. Beberapa orang mungkin berkata, "Aku seorang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia, dan aku seorang beriman dalam Kristus, tetapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah orang kudus." Alasan kurangnya keyakinan ini ialah pengaruh konsep religius yang masih mempengaruhi pengertian kita. Orang lain karena khawatir akan kegagalan-kegagalan seperti marah-marah atau bertengkar dengan pasangan mereka, tidak berkeyakinan untuk berkata bahwa mereka adalah orang-orang kudus. Tetapi, entah Anda seorang kudus atau bukan, tidak tergantung pada apakah Anda marah-marah atau bertengkar. Ini tergantung pada apakah Anda telah terpanggil atau tidak. Saudara Silitonga, seringkali kita merasa bahwa yang mengetahui apakah kita adalah orang kudus atau bukan adalah pasangan kita. Tetapi menurut Allah bukan demikian. Baiklah, sekarang kita akan melihat gereja di Korintus. Seperti yang telah kita lihat di program pertama, diilustrasikan dengan sangat jelas bahwa situasi dan kondisi gereja di Korintus sangat memprihatinkan. Ada banyak masalah serius di antara mereka. Namun di sini, di ayat kedua, Allah melalui rasulnya menyebut mereka sebagai orang-orang kudus. Benar-benar sudut pandang yang berbeda dengan konsep alamiah kita, bukan? Memang benar. Bahkan berbeda dengan konsep religius kita. Konsep kita mengenai orang kudus adalah mereka yang berbeda dalam sikap, berbeda dalam perilaku, berbeda dalam kepribadian. Mereka itu belum tentu saleh, tetapi mereka terlihat religius, memisahkan diri dari dunia. Tetapi kita benar-benar disebut orang kudus karena kita telah dipanggil oleh Allah untuk tujuannya. Ini adalah panggilan kita. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang kudus. Berperilaku religius tidak membuat kita menjadi orang kudus. Tetapi yang pasti, Tuhan ingin menyalurkan hayat kudusnya ke dalam kita. Beberapa terjemahan Alkitab, misalnya versi King James,
menambahkan kata menjadi pada ayat 2. Pada Alkitab bahasa Inggris, kata yang ditambahkan itu dicetak miring. Versi King James adalah terjemahan yang sangat bagus dan kami sangat menghargainya. Tetapi banyak penambahan kata di versi King James yang menimbulkan masalah besar di dalam gereja. Karena selama berabad-abad terjemahan tersebut telah mempengaruhi cara orang memandang ayat ini, maka pemahaman orang tentang orang kudus telah berubah. Kata dipanggil menjadi orang-orang kudus di dalam ayat 2 membuat kita berusaha berperilaku seperti orang kudus. Tetapi sebenarnya secara posisi, kita adalah orang-orang kudus sejak kita dipanggil dan menerima Tuhan, bukan? Ya, benar sekali. Kita adalah orang-orang kudus berdasarkan panggilan, bukan berdasarkan perilaku. Tetapi Saudara Aldo, jika Anda dan saya menerjemahkan Alkitab pada zaman itu, mungkin kita juga akan menambahkan kata menjadi itu. Benar. Dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, ada suatu harapan bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah pada akhirnya akan menjadi orang-orang kudus. Tentu saja ini adalah konsep religius, bahwa kita akan menjadi orang-orang kudus, bahwa kita akan memisahkan diri kita dari hal-hal lain dan menjadi sangat kudus dan terasingkan dari segala macam perkara. Tetapi terjemahan langsung dari teks Yunani untuk 1 Korintus pasal 1 ayat 2 ini adalah bahwa kita adalah orang-orang kudus. Dan ini disebabkan karena kita telah dipanggil oleh Allah. Ada orang yang menganggap bahwa kekudusan adalah sesuatu yang akan terjadi setelah Anda meninggal. Tetapi menurut wahyu nyata dari Alkitab, kekudusan terjadi pada saat kita dilahirkan kembali. Saat kita menjadi hidup secara rohani dan bukan setelah kita meninggal dunia. Iya, benar sekali. Sebutan orang kudus bukanlah untuk mereka yang telah meninggal dunia. Mereka disebut orang-orang kudus bukan karena mereka memiliki penghidupan yang kudus. Mereka disebut orang-orang kudus karena mereka telah dipanggil oleh Allah. Pada awal program ini telah disinggung juga mengenai berseru. Mari kita lanjutkan dengan membaca dari 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi, Saudara Siritonga, kita akan mendengar apa artinya bahwa kita telah dipanggil untuk berseru. Mari bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk bagian selanjutnya ini. God's calling Dipanggil oleh Allah berarti dipisahkan baginya. Sebagai contoh, mereka yang telah dipanggil ke dalam wajib militer telah dipisahkan dari kehidupan sipil dan ditarik ke dalam wajib militer. Ini mengilustrasikan panggilan Allah. Tatkala kita dipanggil oleh Allah, kita ditarik, dipisahkan oleh Dia. Hasilnya, kita telah dikuduskan, yaitu kita telah dipisahkan untuk maksud tertentu. Karena kita semua telah dipanggil oleh Allah untuk tujuannya, maka kita semua adalah orang-orang kudus yang terpanggil. Dalam ayat 2, Paulus berkata pula, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ketika menyebut orang-orang kudus di Korintus, Paulus menggunakan ungkapan orang-orang kudus yang terpanggil. Tetapi tatkala ia mengatakan semua orang kudus di bumi, ia menggunakan keterangan lain. Semua orang yang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat ini kita nampak dua panggilan. Pertama, kita adalah orang-orang kudus yang terpanggil. Kedua, kita berseru kepada nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita, kaum beriman, orang-orang kudus, telah dipanggil oleh Allah untuk berseru kepada nama Tuhan. Kita telah dipanggil untuk berseru. Dipanggil adalah perkara sekali untuk selamanya. Tetapi berseru kepada nama Tuhan adalah perkara seumur hidup. Kita perlu terus-menerus berseru kepadanya.
Menyeru nama Tuhan menyiratkan percaya ke dalam namanya. Setiap orang beriman di dalam Tuhan seharusnya adalah orang yang menyeru namanya. Kita sudah dipanggil untuk menyeru, yaitu dipanggil Allah untuk menyeru nama Tuhan Yesus. Dalam ayat-ayat pembukaan surat kiriman ini, Paulus memberi kita definisi tentang seorang rasul, gereja, dan orang-orang kudus. Orang kudus pertama-tama berarti orang yang telah dipanggil oleh Allah kepada Dia. Kedua, orang kudus adalah orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Saudara Silitonga, ada 2 poin yang sangat menarik di sini. Pertama, posisi kita sebagai orang-orang kudus itu telah ditentukan oleh panggilan Allah atas kita. Kedua, kita dipanggil untuk berseru kepada nama Tuhan. Dan sekarang kita akan berfokus pada poin yang kedua ini. Iya, dan dalam bahasa Yunaninya berarti berteriak. Itu berarti mengungkapkan secara verbal, mengungkapkan sampai suara kita terdengar. Berseru kepada nama Tuhan adalah praktek orang-orang Kristen sebermula. Begitulah cara mereka dikenali. Mereka dikenal karena mereka adalah orang-orang yang berseru kepada nama itu. Dan hari ini kita pun seharusnya demikian. Kita harus dikenal sebagai orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Semakin kita berseru, semakin kita mengalami pertumbuhannya di dalam kita dan mengalami kehadirannya bersama kita. Setelah dipanggil oleh Allah, sudah seharusnya kita menjadi orang yang berseru. Berseru berarti kita setuju dengan panggilan Allah. Dan sekarang kita berseru kepada Dia untuk memenuhi tujuannya dalam memanggil kita. Ya, saya membaca Kisah Para Rasul di mana Tuhan memanggil Saulus dari Tarsus untuk menjadi Rasul Paulus. Di dalam kisah yang terkenal itu, Saulus dari Tarsus sedang dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia dipukul oleh Tuhan. Kemudian Tuhan mengunjungi Ananias dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 14, di mana Tuhan menyebut Saulus dari Tarsus sebagai orang yang menganiaya gereja, dan bahwa Saulus menerima wewenang dari para imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama Tuhan. Cara dia menemukan dan menangkap orang-orang Kristen adalah dengan mencari orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Jangan terlalu terkekanglah oleh fakta bahwa ada orang yang menentang kita dalam berseru kepada nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan adalah ciri-ciri orang Kristen sebermula. Dan ini juga harus menjadi ciri kita semua yang disebut orang-orang kudus. Jika kita adalah orang-orang kudus yang terpanggil, kita pasti ingin membalas panggilan itu dengan berseru kepada nama Tuhan. Memberitahu orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang berseru. Jadi apa yang digambarkan di sini bukan hanya semacam doa hening kepada Allah secara umum, tetapi adalah ada doa yang terdengar secara lisan kepada nama Tuhan Yesus. Saya selalu sangat tersentuh oleh hal ini. Saya diselamatkan oleh Roma pasal 10, bahwa siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya suka kata berseru. Berseru artinya berteriak dengan suara yang nyaring, bukan hanya berbisik-bisik. Bila seruan Anda mengganggu orang lain, Anda dapat berseru dengan tenang. Anda dapat berseru dengan ringan dan lembut, tetapi Anda tetap perlu berseru kepada nama Tuhan. Seluruh hidup kita haruslah mempunyai ciri berseru kepada nama Tuhan. Terus-menerus berseru. Benar. Itu harus menjadi praktek kita sepanjang waktu. Panggilan Allah terhadap kita adalah perkara sekali untuk selamanya, dan itu tidak dapat dibatalkan. Tetapi seruan kita kepadanya harus terus-menerus, hari demi hari, jam demi jam, bahkan saat demi saat. Ini harus menjadi praktik dan kebiasaan kita, bukan? Ya, benar. Seruan ini harus selalu ada di dalam mulut kita. Mari kita lanjutkan beberapa ayat lagi di dalam pasal 1. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu,
atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ini adalah penyebutan pertama tentang karunia dalam kitab 1 Korintus yang sering dikaitkan dengan karunia-karunia dalam pasal 12 dan 14. Kita akan melihat lebih banyak tentang itu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah penyebutan pertama dari karunia-karunia awal dalam 1 Korintus. Itulah yang akan kita bahas dalam bagian terakhir kita hari ini. We come Sekarang kita sampai pada karunia-karunia awal. Dalam ayat 4, Paulus berkata, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus." Rasul bersyukur kepada Allah atas orang-orang beriman di Korintus, bukan berdasarkan keadaan mereka di dalam diri mereka, melainkan berdasarkan kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka di dalam Kristus. Dalam ayat 5, Paulus melanjutkan, "Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan." Bertahun-tahun saya dipersulit oleh ayat 4-7, terutama oleh makna perkataan karunia dalam ayat 7. Saya heran bagaimana Paulus dapat bersyukur atas gereja di Korintus, sebab ketika itu orang-orang kudus di sana dalam keadaan yang kasihan, terpecah belah dan kacau balau. Saya juga tidak memiliki pengertian yang tepat atas kasih karunia. Tahun 1940-an, saya tidak mengetahui apa itu kasih karunia. Sebab itu, saya tidak dapat memahami ayat 4. Mengenai ayat 5, saya heran bagaimana kaum beriman di Korintus dapat diperkaya di dalam Kristus. Demikian pula, saya tidak mengerti apa artinya kesaksian Kristus diteguhkan di antara mereka, dan mereka tidak kekurangan karunia apapun. Mengenai ayat 7, saya bahkan pernah memberikan antara lain sebagai berikut. Dari 1 Korintus, kita nampak bahwa karunia itu tidak efektif. Dari ayat 7, kita mengerti bahwa Anda dapat memiliki segala macam karunia, namun Anda tetap seperti bayi. Pada waktu itu, saya kira pengertian saya ini benar. Tetapi di dalam lubuk batin saya, tidak ada damai sejahtera tentang ayat-ayat tersebut. Pada akhirnya, saya mulai nampak bahwa dalam ayat 7, terdapat apa yang dapat kita sebut karunia-karunia awal. Karunia-karunia yang berasal dari kasih karunia yang telah kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah lewat bertahun-tahun, sekarang saya berani berkata bahwa karunia dalam pasal 1 ayat 7 berbeda dengan karunia-karunia yang dibicarakan dalam pasal 12 dan 14. Kaum beriman Korintus telah memiliki karunia-karunia awal. Mereka semua telah mempunyai hayat ilahi dan Roh Kudus yang ditaburkan ke dalam mereka sebagai benih-benih. Jika kita memahami ayat-ayat ini melalui konteksnya, juga dalam terang pengalaman kita sendiri, serta pengalaman kaum beriman lain, kita akan nampak bahwa di sini Paulus sedang berkata kepada orang-orang Korintus demikian, "Kalian telah menerima Tuhan Yesus. Ketika kalian percaya kepadanya, kalian menerima karunia-karunia awal, yaitu hayat ilahi dan Roh Kudus. Masalahnya ialah kalian tidak membiarkan karunia-karunia ini bertumbuh dan berkembang." Karena itu, dalam pasal 3, Paulus menunjukkan bahwa orang-orang Korintus perlu bertumbuh. Paulus berkata dalam pasal 3 ayat 6, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan."
Ditinjau dari karunia awal, orang-orang Korintus benar-benar masih bayi dan perlu bertumbuh. Saudara Silitonga, saya harap kita bisa menangkap poin yang telah kita bicarakan tadi, bahwa seringkali kita melihat penyebutan karunia-karunia dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 7, tanpa melihat latar belakang dari perkataan Paulus mengenai betapa kekanak-kanakannya kaum beriman di Korintus ini. Kita malah berpikir bahwa Paulus berbicara mengenai karunia awal ini sebagai karunia yang sama dengan karunia-karunia yang dijelaskan dalam pasal 12 dan 14. Tapi sebenarnya ini lebih berkaitan dengan fakta bahwa belum ada pertumbuhan dan kedewasaan dalam hayat di antara kaum beriman di Korintus, bukan? Itulah yang utama. Kita perlu melihat ini, bahwa kita disebut sebagai orang-orang kudus bukan karena kita hidup secara kudus, tetapi ini menunjukkan bahwa kita adalah penerima karunia awal melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mendapatkan karunia hayat yang kekal. Kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Kita juga dapat menyebutkan bahwa ini adalah karunia-karunia awal kehidupan Kristen. Ini adalah karunia yang diterima oleh setiap orang beriman. Karunia awal itu. Ini seperti karunia yang hidup, seperti benih yang ditanam di tanah, yang harus tumbuh agar bisa berbuah. Jadi berseru kepada nama Tuhan di pihak kita adalah pengembangan dari karunia-karunia ini. Ini adalah perluasan dari pengalaman-pengalaman akan Kristus sebagai hayat yang kekal. Ini juga merupakan pengalaman akan Roh itu sebagai Roh Kudus yang membuat kita menjadi kudus dalam penghidupan kita. Karena kita memang dipanggil oleh Allah untuk dipisahkan kepada Allah bagi tujuannya. Panggilan yang sekali untuk selamanya itu dan seruan yang kita serukan secara terus-menerus akan membuat kita mengalami realitas hadirat Kristus sehingga kita ditransformasi atau diubah dari hari ke hari dan kita menjadi kudus dalam kehidupan kita. Kita telah menerima Kristus sebagai karunia awal, yaitu karunia hayat yang kekal dan karunia Roh Kudus. Benih hayat ini bisa menghasilkan kehidupan kudus yang sesuai dengan posisi kudus kita. Dari seruan kita kepada Tuhan akan terjadi pertumbuhan seperti yang terlihat di pasal 3, bukan? Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Benar. Jadi kita perlu menyentuh Tuhan dalam seruan kita, agar kita mendapatkan realitas Kristus bertumbuh di dalam kita. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang di Korintus untuk bisa sampai ke pasal 12 dan 14. Ini adalah kebutuhan akan pertumbuhan hayat. Bukan semata-mata untuk menampilkan karunia-karunia luaran tertentu, tetapi untuk bertumbuh dalam hayat, sehingga segala kekayaan Kristus dapat benar-benar kita alami. Meskipun 1 Korintus sering dianggap sebagai kitab yang penuh masalah dan hal-hal negatif, sebenarnya unsur ekonomi Allah yang terungkap dalam kitab ini sangatlah luar biasa dan sangat dibutuhkan. Dalam memperlihatkan kegagalan orang-orang kudus di Korintus ini, Tuhan menekankan dan menyoroti hal-hal positif yang luar biasa. Paulus memilih latar belakang yang gelap adalah untuk menonjolkan segala kekayaan Kristus. Dan dia memanifestasikan begitu banyak kekayaan Kristus. Apa adanya Kristus dalam berbagai aspek akan tersingkap saat kita melanjutkan pelajaran hayat 1 Korintus. Senang sekali Anda ada di sini hari ini, Saudara Silitonga. Semoga Anda dapat bergabung bersama kami beberapa kali saat kami melanjutkan pelajaran hayat 1 Korintus ini. Saya benar-benar ingin bergabung kembali, karena memang buku 1 Korintus ini adalah buku yang sangat-sangat luar biasa. Saya, Aldo, dan Saudara Silitonga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar. Untuk menikmati semua kekayaan dalam program-program ini, Anda dapat mengunjungi website kami, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan.
kasih.